7.000 ton sampah setiap hari dari ibu kota. Dominasi sampah yang masuk adalah sampah sisa makanan dengan komposisi lebih dari 53%. Komposisi sampah berdasarkan dari jenisnya. Yang pertama paling banyak di sini adalah sisa makanan 40,7%. Ini menjadi penyumbang timbunan sampah terbesar. Selain menghambat aliran sungai, tumpukan sampah menimbulkan bau tak sedap di lingkungan sekitar. Manusia membutuhkan lingkungan yang bersih dan sehat untuk hidupnya. Namun, ada sebagian manusia yang belum sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Tercatat dalam data Sistem Pengolahan Sampah Nasional, komposisi sampah di Indonesia didominasi oleh sampah organik, terutama sampah sisa makanan. Sampah sisa makanan yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan dapat menghambat aliran air. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan pentingnya menjaga bumi dan larangan berbuat kerusakan di muka bumi. Selain itu, dalam Quran Surah Al-An'am ayat 141 yang berbunyi, وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan sumber daya alam dan manusia diperbolehkan untuk menggunakannya, tetapi tidak untuk berlebih-lebihan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Maka dari itu, kita dapat menggunakan sumber daya yang ada saat ini untuk mengelola sampah sebagai upaya mengurangi kerusakan lingkungan. Solusi ramah lingkungan yang dapat kita gunakan untuk mengatasi permasalahan sampah organik tersebut ialah dengan biopori. Nah, dalam pembuatan biopori, kita dapat mengimplementasikan konsep matematika. Di video kali ini, kita mau ajak teman-teman untuk membuat biopori sesuai dengan alur pemodelan matematika. Yuk ikutin terus ya! Pose with the fans. Terdapat beberapa faktor yang perlu kita cari tahu untuk mengetahui kebutuhan ideal biopori di suatu area tempat tinggal. Di antaranya, yang pertama, luas area. Nah, di percobaan kita kali ini, luas area yang kita gunakan yaitu 80 meter persegi. Yang kedua, mengetahui intensitas hujan. Nah, untuk mengetahui intensitas hujan, kita bisa mengambil data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengenai curah hujan harian di sekitar area tempat tinggal. Yang ketiga, mengetahui infiltrasi air. Nah, infiltrasi air yaitu kemampuan tanah untuk menyerap air ke dalam tanah. Nah, untuk mengetahui infiltrasi air dengan cara menghitung selisih ketinggian air dengan lamanya waktu air terserap ke dalam tanah menggunakan alat double ray infiltrometer. Begini cara menggunakan double ray infiltrometer sederhana. Infilmometer sederhana pada percobaan kali ini menggunakan double ring yang memanfaatkan kaleng bekas sebagai ring dalam dan luar dengan ukuran yang berbeda. Selisih ketinggian air yang diukur adalah yang berada di ring dalam, karena di ring dalam air akan fokus menyerap ke dalam tanah, sedangkan
Air di ring luar selain menyerap ke dalam tanah juga akan menyebar secara horizontal. Setelah air menyusut, dari percobaan ini diperoleh hasil pengukuran selisih ketinggian air sebesar 5,5 cm dalam waktu 8 menit. Faktor yang keempat, jumlah kebutuhan ideal biopori. Jadi, jumlah kebutuhan ideal biopori yang kita gunakan di area ini yaitu rumus yang digunakan dalam percobaan ini yaitu banyak biopori sama dengan intensitas hujan dikalikan dengan luas area kemudian dibagi dengan infiltrasi air. Nah, dari data yang sudah diketahui, maka diperoleh jumlah kebutuhan ideal biopori sebanyak 13 lubang. Next step yaitu membuat lubang resapan biopori. Nah, dari biopori yang sudah terbentuk, faktor yang terakhir yaitu jumlah sampah yang dapat ditampung. Untuk mengetahui jumlah sampah yang dapat ditampung dalam satu biopori, kita dapat menggunakan rumus perbandingan yang dapat mengacu pada penelitian terdahulu. Berikut ini. Dengan kedalaman lubang resapan biopori 70 cm berdiameter 10 cm. Berdasarkan perbandingan dengan penelitian terdahulu, pada lubang yang kita buat dapat menampung sampah maksimal 1,855 liter. Serangkaian percobaan sudah kita lakukan. Semoga dengan adanya video ini dapat memotivasi teman-teman untuk mengelola sampah dengan baik supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Itu kita dapat yang keempat.